di masa ini walaupun bertambah usia, tapi Bapak Ibu masih terus berusaha untuk menjaga kesehatan dan juga perasaan bahagianya gitu. Jadi itulah yang saya bilang masa emas gitu. Ada usaha di sana. Di next Mbak. Apa saja sih perubahan yang terjadi di masa lansia ini? Yang pertama adalah otot dan juga lemak di tubuh sudah mulai berkurang gitu ya untuk ototnya. Kemudian untuk lemaknya bisa bertambah. Memang itu secara alami terjadi di semua manusia begitu. Lalu kemudian ada kemampuan organ tubuh, mulai dari kemampuan berpikir, kemampuan pencernaan gitu ya, itu sudah mulai turun dan itu akan mempengaruhi yang namanya selera makan. Itu memang terjadi secara alami karena ada proses penuaan seperti itu. Jadi bukan Bapak Ibu yang kalau misalnya anaknya, Bapak Ibu mau makan apa kok nggak selera? Ya memang seperti itu di tubuh kita gitu. Jadi kita juga perlu tahu apa yang membuat kita selera makan. Dan nanti kita cari sama-sama. Lalu kemudian selain selera makan juga ada perubahan di kemampuan makan. Jadi mulai gigi gitu ya sudah tidak sekuat dulu. Kemudian juga air liur juga itu mempengaruhi ya, kalau kita makan kita perlu cairan untuk memproses makanan itu. Nah, ternyata di masa lansia air liur kita berkurang. Jadi harus dibantu nanti dengan makanan yang cair atau kuah atau air minum seperti itu. Lalu kemudian ada juga penyakit. Jadi biasanya memang mulai muncul penyakit di usia 60 ke atas gitu ya. Yang banyak di masyarakat kita memang biasanya adalah hipertensi, kemudian asam urat, terus kemudian kolesterol seperti itu. Next, Mbak. Walaupun begitu ada perubahan, tetap pemenuhan gizi harus diusahakan bersama. Nah ini, padahal lansia butuh nutrisi yang cukup untuk mencegah kekurangan gizi dan juga tetap bisa menjalankan aktivitas seperti itu. Jadi kekurangan gizi ini karena tadi ya, karena mulai kemampuan berkurang, selera makan berkurang, itu kalau tidak kita tanggulangi akan mengarah ke kekurangan gizi. Jadi kita harus tetap mencari bagaimana usahanya untuk tetap bisa selera makan. Sebetulnya prinsip gizi pada lansia itu tidak jauh pada saat dibandingkan dengan masa dewasa dulu. Kebutuhan energinya sekitar 1.900 sampai 2.000. Jadi sama mirip-mirip dengan usia dewasa. Tapi karena tadi ada penurunan massa otot, maka proteinnya harus lebih banyak untuk dikonsumsi. Kemudian konsumsi makanan seimbang, beraneka ragam dan juga bergizi. Jadi ada makanan pokok, bisa nasi, jagung, ubi, kemudian ada lauknya diutamakan protein hewani, begitu ya. Kemudian juga boleh ditambah dengan protein nabati. Kemudian ada buah, jadi dalam satu piring itu harus tetap ada buah untuk tambahan serat. Lalu kemudian juga sayur gitu ya, sayur juga penting untuk vitamin dan juga mineral seperti itu. Kemudian ada porsi makan kecil tapi sering. Kadang kalau terlalu banyak ada rasa begah begitu ibu-ibu ya, bapak dan ibu. Jadi usahanya adalah makan sedikit tapi sering. Kadang juga ada cerita saya dari tetangga begitu ya. Nah itu saya dimarahin sama anak, makanya suka sedikit. Ya memang kemampuan tubuhnya tidak dahsyat dulu gitu ya. Maka dari itu ya kita tetap makan sering tapi sedikit untuk mengurangi begah tadi.
Lalu kemudian ada 3 kali selingan. Jadi selingan itu makanan yang kecil-kecil ya, buah itu juga boleh dijadikan selingan. Kue itu boleh, tapi hati-hati dengan yang menderita diabetes gitu. Harus dipilih kuenya kue apa yang tidak terlalu manis atau tidak banyak kelapa seperti itu. Lalu kemudian ada konsumsi makanan berserat. Nah, ternyata makanan berserat seperti buah dan sayur itu bisa membentuk khususnya pada kita yang menderita kolesterol, Bapak Ibu. Misalnya kolesterolnya tinggi, buah dan sayur itu bagus. Kenapa? Mereka mengikat lemak. Kolesterol itu kan lemak. Jadi kalau terlalu banyak di dalam tubuh, nanti kolesterolnya bisa tinggi di dalam tubuh. Nah, kemudian bisa ditangkap kolesterol itu oleh yang namanya serat. Jadi banyak makan sayur dan juga buah. Dan juga serat itu bagus untuk penderita diabetes karena dia mencegah penyerapan gula yang terlalu banyak. Seperti itu. Ya, mencegah sembelit ya. Biasanya juga di usia-usia lansia ada keluhan sembelit seperti itu karena itu tadi pencernaannya sudah tidak sedahsyat dulu, sehingga nanti bisa dibantu dengan yang namanya serat. Kemudian, nah ini minum air putih sesuai kebutuhan mencegah dehidrasi. Ternyata di lansia rasa haus kita itu berkurang, Ibu, Bapak dan Ibu, gitu ya, berkurang. Ya memang prosesnya memang seperti ini, sehingga bisa kita bantu gitu ya untuk minum. Kita entah itu pakai alarm atau memang kita di tiap waktu ibadah, misalnya di tiap waktu sholat itu kita sebelum sholat kita minum air dulu gitu, untuk mengingatkan kita harus tetap minum biar tidak terjadi dehidrasi seperti itu. Kemudian juga bisa dibantu dengan makanan yang berkuah. Jadi kalau masak sayur, usahakan yang berkuah untuk memenuhi kebutuhan cairan. Kemudian aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini penting ya, Bapak Ibu. Kalau bisa 30 menit sehari jalan kaki saja, mengelilingi Masjid Jogokarian begitu ya, misalnya kita keliling-keliling daerah sini gitu. Terus kemudian selain jalan, nggak usah sampai jalan ke Malioboro gitu, terlalu jauh gitu ya, karena memang perlu aktivitas fisik tapi juga tidak boleh terlalu capek seperti itu. Jalan boleh 30 menit sehari gitu ya. Kemudian manfaatkan barang yang ada di rumah, misalnya kursi. Jadi kita bisa sambil olahraga itu adalah duduk, kemudian berdiri, duduk lagi gitu ya. Itu dilakukan 10 kali. Kalau bisa 3 set gitu ya, tapi bertahap saja, sekuatnya tubuh seperti itu. Kemudian pakai kursi juga sambil pegangan, bisa sambil jinjit. Biar apa? Biar kuat. Kadang kalau tubuh kita tidak digunakan gitu ya, maksudnya adalah tidak banyak aktivitas fisik, itu membuat tubuh kita menjadi malas bergerak. Ada juga Bapak Ibu yang keluhannya adalah kaki saya bengkak karena duduk terus. Kenapa? Karena aliran darah kita itu sebetulnya berputar. Jadi dari jantung nanti turun ke bawah, dari bawah naik ke jantung lagi. Tapi perjalanan itu perlu yang namanya aktivitas fisik. Tidak akan jalan kalau tidak beraktivitas fisik, utamanya di kaki. Ada yang namanya pompa betis gitu ya. Jadi dia yang memompa darah ke jantung. Nah, kalau tidak dipompa dengan aktivitas fisik, kakinya bengkak seperti itu. Jadi diusahakan untuk terus beraktivitas fisik. Kemudian ada namanya pembatasan GGL. Ada yang tahu Bapak Ibu GGL? Betul, gula, garam, dan lemak. Betul sekali. Nah, ini yang harus berhati-hati.
Ada makanan-makanan yang tersembunyi gula garam lemaknya, gitu ya. Contohnya apa? Makanan kemasan. Biasanya mungkin makanan jajannya cucu, gitu ya. Cucunya nggak asik ya, gitu ya. Pak Ibu, gitu ya. Nah itu hati-hati, makanan kemasan itu tinggi yang namanya garam. Nanti efeknya ke tekanan darah. Itu gula banyak di kue pasar, jajan pasar biasanya yang manis, gitu ya, campur biasanya dengan santan. Nah itu kalau terlalu berlebihan konsumsinya ataupun dilakukan setiap hari, gitu, itu bisa berpengaruh tubuh kita seperti itu. Dan juga lemak, gorengan di sini bukan hanya gorengan yang dijual seribuan di pinggir jalan, begitu Bapak Ibu ya. Gorengan juga artinya lauk yang digoreng. Nah itu perlu pembatasan juga. Kenapa? Karena tadi tinggi kolesterol seperti itu. Jadi bisa masaknya, kalau Bapak Ibu masak sendiri itu diselang-seling, gorengannya sekali sehari. Gitu. Artinya makanan yang digoreng kalau bisa sekali sehari untuk mengurangi tadi kolesterol atau minyak yang kita konsumsi. Batasannya itu ada 4 sendok makan gula dalam sehari, gitu ya. Kemudian batasan garamnya ada 1 sendok teh. Kemudian minyaknya itu 5 sendok makan, gitu. Artinya bukan kita makan gula 4 gitu, enggak ya Bapak Ibu. Yang terkandung gula tambahan terkandung di dalam makanan juga terhitung. Misal kayak saya suka minum teh, gitu ya. Misalnya bangun pagi kemudian bikin teh, gulanya 2 sendok. Kemudian nanti setelah makan lagi gulanya 2 sendok, sudah 4. Kita batasnya adalah 4. Malam sebelum tidur kayaknya enak minum teh, bikin lagi, tambah 2 lagi, jadi 6. Jadi sudah kita kelebihan dalam sehari, seperti itu. Apalagi garam banyak sekali di makanan kaleng dan juga di makanan olahan. Ini mungkin yang tersembunyi lagi ya, yang masyarakat kita suka itu adalah kecap. Ternyata di kecap garamnya itu tinggi untuk mempertahankan kualitas dari si kecap. Jadi memang banyak bapak saya sendiri, gitu ya, kok hipertensi ayah, tekanan darah ayah kok tinggi ya? Ayah habis makan apa? Nggak ada. Jadi sate kan kecap, gitu ya. Jadi sate itu olahnya adalah dari mentah, dilumuri kecap sama minyak, terus kemudian dibakar. Nanti waktu dibakar dikasih lagi, kemudian setelah jadi kasih kecap lagi. Nah itulah yang membuat tinggi. Dan kadang kita tidak sadar, gitu. Ternyata kandungan garam di kecap itu cukup tinggi. Makanan olahan seperti makanan dalam kaleng, gitu ya, buah-buah yang di kaleng itu ternyata ada kandungan garamnya untuk pengawet. Kemudian sosis, nugget olahan yang tidak mengolah sendiri itu juga tinggi. Kemudian juga batasi makanan tinggi purin. Nanti arahnya kemana Bapak Ibu kalau tinggi purin? Asam urat, betul sekali. Tinggi ya, utamanya jeroan, seafood, udang, kerang, gitu ya, itu tinggi. Bayam, bebek, gitu ya. Kemudian ada melinjo. Nah ini yang kita kerupuk emping, betul sekali, emping, gitu ya. Kadang satu deh jadi makan satu, nanti lewat ya lagi 2 deh, nanti nggak terasa ternyata habis makan kompleks. Gitu. Nah itulah yang membuat tiba-tiba aku semua, gitu ya. Gitu. Jadi perlu dikasih perhatian. Lalu kemudian ada pilih tekstur makanan yang tidak keras dan tidak dan terlalu berasa, gitu ya. Kalau berasa berarti pilihnya nanti sama bumbu. Tidak keras biar tidak merasa cepat jenuh. Kalau kita makan makanan yang nasinya terlalu
cepat jenuh untuk konsumsinya. Lalu kemudian jaga kebersihan diri, cuci tangan sebelum makan, keluar dari toilet seperti itu. Kemudian sesuaikan pemilihan makanan dengan penyakit yang diderita. Gitu. Nanti ada lanjutannya di belakang. Next ya. Oke, ini adalah contoh menu isi piring kita kalau konsumsi kalau makan gitu ya, itu ada makanan pokok sampai 1,5 centong nasi gitu ya, lalu kemudian proteinnya ada ayam dan telur. Ayamnya misalnya dioper sama santan pakai kemiri gitu ya misalnya, lalu kemudian telurnya boleh direbus gitu, lalu kemudian ada buah gitu ya, ada buah pepaya. Nanti buahnya ditambahkan lagi pada saat selingan gitu. Kemudian ada 1 mangkok sayur, misalnya sayur bayam bagi yang tidak menderita asam urat gitu ya, boleh bayam tapi tidak berlebihan, sedikit saja, 1 porsi. Nah, ini adalah tips Bapak Ibu untuk kita meningkatkan selera makan tadi ya, karena memang terjadi penurunan selera makan. Jadi daripada makan makanan yang kering, ya saya seadanya aja Mbak makan gitu ya. Nah, ayam goreng gitu ya, daripada itu lebih baik pilih yang basah supaya tadi untuk membantu kita untuk mencerna makanan di mulut, karena tadi berkurang air liurnya. Jadi makanannya lebih basah, dihun, ayam sumir misalnya di bumbu kemangi gitu ya. Lalu kemudian daripada 1 piring penuh, lebih baik setengah porsi tapi 2 kali makan. Lalu kemudian daripada pilih roti kering dan juga biskuit dimana tinggi garam gitu ya, lebih baik pilih makan lontong dengan sayur atau sup ikan. Lalu kemudian bentuk makanannya misalnya buah potong aja gitu ya, itu boleh dibentuk buah gitu ya, atau di jus itu juga boleh. Tapi kalau di jus usahakan bukan yang pakai juicer, karena kita tetap butuh serat dari situ gitu ya, walaupun seratnya tidak sebagus kalau dipotong, tapi untuk biar kita tidak bosan makannya. Lalu kemudian protein yang sulit dicerna daripada konsumsi dada ayam, karena dada ayam itu padat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita makan sedikit tadi itu rasanya sudah kenyang gitu. Nah itu boleh pilih yang lebih halus seperti telur rebus gitu ya, atau bisa didadar dengan sedikit minyak, atau kacang hijau, bubur kacang hijau tapi tanpa santan gitu ya. Lalu kemudian tahu, ikan, dan bakso. Baksonya bukan bakso yang dari luar, tapi usahakan dibuat sendiri biar kita tahu gitu ya. Biasanya kalau bakso yang di luar itu lebih banyak tepungnya daripada dagingnya. Kalau bikin sendiri bisa kita usahakan dagingnya lebih banyak. Ini adalah makanan yang dianjurkan dibatasi dan dihindari sesuai dengan penyakit gitu ya. Kalau hipertensi yang dianjurkan itu ada sayur dan buah, itu boleh pisang itu bagus untuk penderita hipertensi ya Bapak Ibu, karena dia mengandung kalium, kalau natrium, kalau hipertensi itu kan tinggi natrium di dalam tubuh, sehingga harus kita turunkan dengan yang namanya mineral kalium. Nah, itu banyak di pisang gitu ya. Pisangnya jangan terlalu matang, cukup yang baru matang saja gitu. Selain itu ada semangka gitu ya, itu juga membantu. Kemudian ada sayurnya bisa dipilih daun kelor gitu ya, yang mudah kita temukan. Kemudian sawi dibikin buah gitu ya, daun kelornya. Iya. Lalu kemudian ada ikan, ayam tanpa kulit gitu ya, asalkan kulitnya untuk cucu saja gitu ya, Bapak Ibu makan dagingnya. Kemudian pilih susu yang rendah lemak dan juga nasi merah
merah kalau memang kadang ada yang tidak cocok dengan rasanya gitu ya. Bisa dicampur nasi merah nasi putih barengan masaknya ini juga bisa dijadikan satu pilihan. Yang dibatasi apa saja? Tentu saja makanan asin, makanan berlemak, kemudian ada santan gitu ya, kemudian daging merah. Biasanya daging merah ini dia barengan sama kandungan lemaknya, dia banyak gitu. Lalu kemudian yang dihindari makanan asin yang tinggi natrium gitu ya, olahan, kemudian kemasan, makanan kaleng, kerupuk. Kerupuk itu isinya hanya tepung yang digoreng ke minyak gitu. Dikasih bawang sama dikasih garam biasanya. Kalau terlalu banyak itu tadi bisa mempengaruhi ya. Kemudian kalau yang diabetes, kalau yang dianjurkan itu ada nasi merah, ubi itu juga nanti bisa dijadikan selingan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian sayurnya boleh apa saja. Lalu kemudian ada buah pisang, pepaya. Jangan pilih pisang, hindari pisang yang sudah berbintik-bintik, itu gulanya sudah tinggi. Jadi kita pilih yang baru matang saja. Lalu kemudian tempe, tahu bisa dijadikan lauk gitu ya. Nasi putihnya boleh makan nasi putih. Kadang kalau dari penderita diabetes menghindari gitu ya yang namanya nasi putih. Padahal nasi putih nggak jahat sebetulnya kalau memang konsumsinya cukup, tidak berlebihan. Kemudian buah yang manis, melon gitu ya, mangga, apalagi kalau udah musim mangga ya Bapak Ibu ya, kita lewat penjualannya itu aromanya udah menggoda gitu ya. Nah itu perlu dibatasi konsumsinya ya, terlalu banyak. Kemudian hindari gula sederhana. Kenapa kok dihindari? Seperti teh manis tadi pakai gula yang tambahan gitu ya. Kemudian ada minuman soda, kue manis dan permen. Karena gula sederhana ini kalau masuk ke dalam tubuh dia akan cepat diproses. Jadi membuat gula dalam darah kita cepat naiknya. Nah itu yang berbahaya untuk penderita diabetes. Next ya. Kemudian untuk penderita asam urat begitu ya, sayur tadi ada catatan banyak gitu ya. Lalu kemudian buah boleh apa saja, kemudian susu rendah lemak dan juga tempe atau tahu. Kenapa di sini saya menuliskannya atau? Karena ternyata tempe dan tahu itu juga bisa mempengaruhi kadar asam urat dalam tubuh. Saya sebetulnya juga semua orang pasti punya asam urat gitu ya, hanya saja kadarnya tinggi atau rendah. Saya dulu pernah periksa suatu hari, periksa asam uratnya Bapak Ibu, ternyata cukup tinggi gitu ya, di 6 ke atas. Saya ingat-ingat lagi kemarin saya makan apa ya kok bisa tinggi. Ternyata setelah saya ingat, saya setiap makan tidak lepas dari yang namanya tempe. Saya suka sekali tempe, tapi karena konsumsinya berlebihan gitu ya, tidak diseling-seling, akhirnya asam urat saya tinggi gitu. Oh berarti harus mengurangi agar kadar asam uratnya mulai turun seperti itu. Kemudian dibatasi ada daging merah, ayam gitu ya, karena protein, tinggi juga kadar purinnya gitu ya, dan juga ikan laut. Boleh makan ikan laut tapi tidak berlebihan. Nah tadi diselang-seling konsumsi. Yang dihindari adalah jeroan karena purinnya memang tinggi gitu ya. Kemudian kerang, udang, dan juga ada makanan tinggi gula. Makanan tinggi gula ini mempengaruhi kadar asam urat di dalam tubuh. Kemudian untuk yang menderita kolesterol yang dianjurkan adalah ikan omega 3 seperti tongkol, itu boleh dikonsumsi. Kemudian sayur, buah. Kemudian yang dibatasi daging berlemak, santan, telur yang berlebihan kuningnya. Kalau gimana? Boleh. Di putihnya itu tidak ada kadar lemaknya.
lemaknya hanya di kuningnya saja. Protein. Kemudian masak telur gitu ya, telur rebus. Kuningnya kasih ke cucunya, Bapak Ibu makan putihnya gitu ya, nggak kerasa jadi kuningnya gitu ya. Terus kemudian yang dihindari adalah gorengan tentu saja ya, atau makanan yang digoreng yang dia jenuh ya, lemaknya. Kemudian makanan cepat saji, margarin, mentega, dan ini biasanya dipakai di kue-kue gitu ya. Lalu kemudian snack kemasan atau makanan kemasan seperti itu. Oke, ini satu lagi yang membuat selera makan kita meningkat, yaitu adalah dukungan keluarga. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang anaknya jauh gitu ya. Nah itu bisa sambil telepon-teleponan. Kebetulan saya bukan orang Jogja, tadi saya sampaikan. Saya makan sendiri aja, jangan kan Bapak dan Ibu gitu ya. Saya makan sendiri aja, itu nggak selera, sepian gitu ya. Nah, sambil biasanya kalau saya telepon adik atau telepon apa namanya, ayo temenin makan gitu ya. Betul kan, sayang padarnya nggak datang. Kumpul-kumpul seperti ini, misalnya nanti padarnya nggak datang. Ini ya, meningkatkan selera makan. Seperti itu, dukungan keluarga. Oke, ini sudah akhir slide dari saya. Bu, pesan saya tidak harus perubahan besar gitu ya, tidak harus semuanya yang tadi dihindari atau dibatasi. Ya apa namanya, udah makan itu semua itu malah akan tersiksa gitu ya. Jadi boleh itu tahap, tidak harus perubahan kecil di usia emas saat ini nanti untuk tetap sehat dan juga bahagia. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.